Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 April 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang kami terima hingga pada saat ini, di mana kami masih beroleh kasih setia-Mu, di mana kami masih beroleh kesehatan. Begitu juga dengan sukacita. Ya Bapa, kami telah bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Bapa, berikan kami hikmat kebijaksanaan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 15. Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aisitiru dohuleo Tuhanmu. Asal dibahas kamu songon naku bahini Tuhanmu. Songon lima. Saat nih kata di bata di hitam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, jika kita melihat nats ini, ada beberapa hal yang mau kita lakukan, atau ada beberapa hal pesan dari nats ini untuk kita umat Kristen pada saat ini yang harus kita terapkan dan yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Yang pertama mau kita lihat dari sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus memberikan teladan kepada para muridnya. Teladan itu kita bisa lihat di dalam nas ini, yaitu Yesus sendiri membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang pertama yang mau kita lihat dari situ adalah hal kerendahan diri, di mana Yesus yang kita sebut, yang kita yakini adalah Mesias, yang kita yakini adalah juru selamat, dia merendahkan dirinya, dia menyayangi para murid-muridnya, sehingga dia rela memberikan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh murid-muridnya, yaitu dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Hal ini menjadi sebuah pengajaran kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada. Ada baiknya kita memberikan, mau menundukkan diri kita, mau merendahkan diri kita kepada semua anggota-anggota keluarga yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ketika semua keluarga yang diberikan Allah kepada kita di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, ada baiknya kita jangan selalu merasa di atas, jangan selalu merasa lebih tinggi dari mereka, tetapi ada baiknya sikap merendahkan diri. Kita lihat dari Yesus ada di diri kita sebagai orang Kristen masa kini. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang kita lihat dari nats ini adalah itu bentuk kasih. Yesus menunjukkan sebuah bentuk kasih kepada murid-muridnya, di mana dia rela menyeka kaki murid-muridnya yang sudah dibasuhnya dengan kain yang dia pakaikan, yang dia pakai pada saat itu. Itu menunjukkan kasih. Melalui peristiwa ini, nas ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita juga orang Kristen pada saat ini harus benar-benar dan selalu di setiap saat menunjukkan kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kita, terlebih kepada orang lain. Kita juga harus menunjukkan kasih seperti Yesus juga sudah menunjukkan kasih kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang perlu kita lihat dari nas ini ialah bagaimana Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada murid-muridnya. Ketika pembasuhan kaki sampai kepada Petrus, spontan Petrus mengatakan, apakah Tuhan membasuh kakiku? Artinya Petrus menyadari dirinya, Tuhan itu layak untuk dia junjung, Tuhan itu layak untuk dia sembah, dia agung-agungkan. Dia tidak layak untuk membasuh kaki daripada Petrus. Tetapi apa Tuhan bilang kepada Petrus?
Tuhan mengatakan kepada dia, suatu saat kau akan mengerti apa yang kulakukan saat ini. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Yesus melakukan itu adalah supaya kelak murid-muridnya mengerti bahwa Yesus itu rela memberikan hidupnya, rela memberikan jiwanya, rela memberikan segala apa yang ada padanya, bahkan yang berharga sekalipun kepada murid-muridnya. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa yang mau Tuhan tunjukkan kepada murid-muridnya. Dan begitu juga kita Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui nats ini kita juga dihimbau untuk mau berkorban kepada Tuhan kita, mau berkorban kepada sesama kita yang mempercayai, yang dipilih oleh Tuhan sebagai umat kepercayaannya. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, marilah kita menerapkan apa yang diinginkan oleh nats ini, apa yang telah diteladankan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu mau merendahkan diri, mau memberikan kasih, dan mau berkorban di perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita tunjukkan itu kepada sesama, kepada siapapun yang ada di sekitar kita, karena itu perintah. Itu perintah. Kenapa Yesus melakukan seperti itu kepada murid-muridnya? Ya, Yesus bilang supaya murid-muridnya pun melakukan hal yang demikian kepada orang lain. Artinya supaya orang percaya pun meniru apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini ingin selalu ditinggikan, ingin selalu dipuji-puji, ingin selalu dilayani. Semua apa yang kita butuhkan maunya dipersiapkan oleh orang lain, karena kita merasa mungkin kita di atas, kita lebih pantas dari orang lain. Itu sifat-sifat seperti itu harus kita buang. Tetapi kita harus melihat bagaimana Yesus memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-muridnya. Dia tidak tinggal duduk dan diberi makan dan minum, tetapi dia sendiri yang memberikan jiwanya, yang memberikan hidupnya, yang memberikan pelayanannya kepada murid-muridnya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, marilah melayani di dalam perjalanan hidup kita. Melayani bukan hanya ingin berkhotbah dari atas altar di mana-mana, tetapi bukan. Melayani adalah memberikan kasih, memberikan pengorbanan, dan merendahkan diri. Itu adalah pelayanan yang sangat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan begitu orang akan melihat bagaimana perjalanan hidup kita yang baik, bagaimana perjalanan hidup kita yang ramah, bagaimana perjalanan hidup kita yang mau berbagi, bagaimana perjalanan hidup kita yang mau mengasihi, bagaimana perjalanan hidup kita yang mau berkorban. Itu adalah khotbah yang nyata bagi orang-orang yang melihat kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita dikuatkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan kita di dalam dunia ini. Terlebih kita dikuatkan untuk mau merendahkan diri, mau berkorban, mau mengasihi sesama, dan terlebih yang terlebih kepada siapa-siapa yang dititipkan Tuhan kepada kita. Marilah kita dengan seikhlas hati menyayangi mereka, karena zaman sekarang ini ada banyak orang yang tidak serius mengasihi. Bahkan ada beberapa anggota keluarga dititipkan kepadanya, contohnya diberikan anak, diberikan cucu, dan lain sebagainya, tapi dia tidak sepenuh hati untuk menyayangi apa yang telah dititipkan Tuhan kepadanya. Dan melalui nats ini kita diarahkan untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu, membuang jauh sikap yang seperti itu. Tetapi siapapun yang dititipkan kepada kita, baik ketika kita berfungsi sebagai pengajar di sekolah, baik kita berfungsi sebagai medis di rumah sakit atau di puskesmas, baik kita berfungsi sebagai penginjil, pelayan di gereja, baik kita sebagai dimanapun kita bekerja, ketika ada yang mau kita benahi, ketika ada yang mau kita jaga, ketika ada yang mau kita sayangi, dititipkan Tuhan kepada kita, marilah tunjukkan kasih yang ditunjukkan, yang diajarkan, yang dipesankan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Semoga kita dikuatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Layakkan kami dan mampukan kami untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Kasih yang terbesar sudah Tuhan berikan kepada kami, yaitu melalui anak Yesus Kristus
yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kami. Semoga kami juga Bapa menunjukkan sikap-sikap yang seperti Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kami mau mengasihi, kami mau merendahkan diri kami mau berkorban untuk Tuhan dan juga untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman dan juga keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam Mamang Inang Horas, Tuhan memberkati.